masih banyak kayak tulisan-tulisan yang kayak Arapegon gitu loh. Aksara. Jadi setiap tempat aksara. kayak mall-mall Meidin ya, di sana ada mall yang terkenal itu Meidin. Terus ada tulisannya, ada tulisan Arapegon itu Meidin gitu. Kayak bener-bener masih bernuansa Islam itu masih ini banget gitu loh. Kalau bisa dibilang tuh kayak Acehnya Indonesia gitu. Soalnya setiap Jumat aja dia itu libur. Untuk zuhurnya ya, itu semua unit dari mall pun tutup. Nah, itu di sepanjang jalan itu yang bikin kagum banget ya, itu bersih banget, gak ada polusi. Udah kebayang sih ini. Iya, kebayang banget. Negara maju ya. Terus banyak kendaraan umum kayak bis gitu, tulisannya tuh bis ini loh, non polusi. Jadi di bis itu ada stikernya kayak 0% emisi. Emang bisnya emang gak ada polusinya gitu. Jadi kebayang banget kan bersihnya. Iya, gitu. aduh. Ya Allah. Enak ya udah. Menurut aku kalau Brunei digambarkan dalam satu kata itu sio. Sio itu kayak Mama Nasio. enak, bagus gitu. Mungkin kalau dari aku ini tipsnya berani mencoba. Berani mencoba. Ketika sudah ada kesempatan, ya udah coba aja dulu. Gagal atau apa itu urusan belakangan gitu. Yang penting coba aja dulu, melangkah aja dulu. Yang kuncinya kan kamu itu udah dapat satu langkah gitu dibanding yang lain-lain gitu. Karena kalau udah berani mencoba, ya udah berani menerima tantangan-tantangan selanjutnya. Kayak gitu sih. Udah itu aja. Anda bosan di Indonesia? Negara penuh masalah dan Anda ingin pergi ke luar negeri. Solusinya nonton podcast ini. Halo semuanya. Halo teman-teman. Kembali lagi bersama kita ciwi-ciwi dari Fahum. Ya kita kenalan dulu aja kali ya, biar audiens tahu gitu kita ini siapa sebenarnya gitu. Ngapain di sini? Kalau mungkin dari saya dulu ya. Dari saya sendiri, saya Resti Wulandari, biasa dipanggil Resti, prodi Bahasa dan Sastra Arab. Dan kemarin sempat punya kesempatan student mobility di Malaysia, tepatnya di Terengganu gitu. Mungkin siapa lagi? Next. Boleh deh sampingnya deh. Sampingnya ya, berurut-urut. Oke, halo guys, aku Iza dari prodi Bahasa dan Sastra Arab juga. Kemarin jadi delegasi di program Student Mobility to South Korea, tepatnya di kota Busan, Korea Selatan. Lanjut. Oke, kenalin aku Ajeng dari prodi Sejarah Peradaban Islam semester 5. Dan kemarin alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menjadi delegasi student mobility dari Fahum ke Thailand gitu. Oke, terakhir ya. Perkenalkan, aku Haliza Hana, biasa dipanggil Haliza. Prodinya sama nih kayak mereka berdua, Bahasa dan Sastra Arab. Saat ini lagi semester 5. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk ikut program student mobility ke negara Brunei Darussalam, tepatnya di daerah Gadong. Oke. Jadi setelah tadi kita kenal-kenalan, mungkin sebenarnya ini kita mau lebih diskusi aja sih teman-teman. Sharing. Dan dari kebijakan podcast sendiri ada box ini nih, mystery box. Wah, apa tuh? Mystery boxnya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab gitu. Mungkin teman-teman dari semester 1 atau semester yang lain tuh penasaran ya gimana sih caranya untuk untuk ikut student mobility ke Malaysia, ke Thailand, Brunei ataupun ke Korea gitu. Mungkin bisa diambil dulu ya. Siapa dulu nih? Oke, gimana nih? Siapa? Yang paling ujung aja. Kayaknya minoritas sekali ya saya di sini. Oke, mulai ambil. Jeng. Kita ambil apa tuh? Apa nih? Wow, luar biasa sih ini. Apa tuh pertanyaan baik? Pengalaman selama di luar negeri, waktu pertama kali sampai di negara baru, apa sih yang bikin kalian langsung merasa, ini nih kita beneran ada di tempat yang beda? Wow. Aduh, menarik juga nih pertanyaannya ya. Oke, kalau aku jawab dulu ya. Yeah. Dari aku sendiri, pengalaman sampai sana, pas sampai di bandara, itu beneran saya linglung di sana sama teman-teman. Gak tahu mau ngapain, soalnya memang di Thailand itu belum ditentukan gitu loh tempatnya di mana, kita penempatan di mana itu belum ada sama sekali. Jadi kita hampir nunggu di bandara itu ada
1 jaman lebih kayaknya di sana itu. Jadi bener-bener Di sama Bangkok. iya di bandara Bangkok itu bener-bener ya udah ngemper di situ, kita nggak ada yang tahu kayak gimana mau gimana gitu. Dari kampus juga cuman ngasih 1 kontak nomor buat apa Untuk kayak- jemputnya iya, ya. yang jemput. Dan ternyata kita itu dijemput 2 mobil. Dan itu kita juga nggak tahu orangnya yang mana, karena memang perbedaan bahasa juga ya. Susahnya Hmm. juga. Orang Iya, dijemput juga. Nah, kebetulan itu dibagi 2. Kita kan ber9 di sana. Itu hektik banget gitu. Mau kemana kita nggak tahu gitu kan. Penempatannya di mana nggak tahu. Terus waktu penjemputan itu baru tahu kita diarahkan kemana. Jadi langsung menuju lokasi. Gitu. Itu ber9 ya. Ber9. Tapi habis itu dipencar akhirnya. 5 ikut mobil, 4 gitu. Oh. Beda-beda lagi. Terus yang 5 itu tadi itu ya dipencar lagi. Oh, Gitu. Oh, jadinya berapa tuh? 3 Yang lima? tempat di Oh, 3 jadi 3 penempatan itu. tempat. Iya. penempatan beda-beda. Beda-beda. Itu dari penempatan satu dan yang lainnya apa jauh? Jauh sih lumayan. Tapi walaupun jauh itu kayak kalau mau keluar atau apa itu masih bisa sih, apa keluar bareng gitu masih bisa gitu. Jadi masih bisa ketemu ya. Iya, cuman emang jauh gitu kan. Kalau tadi daerahnya mana aja? Kalau aku penempatannya ya, penempatannya itu di Maitricit School. Nah, itu yang mana kawasan Bangkok itu yang mayoritas muslim. Berarti Oh, masuk Bangkok Iya, ya? masuk Bangkok cuman agak di itu loh, pojoknya Bangkok. Iya. perkampungan gitu. Bukan perkampungan sih, lebih ke Pinggir kota. pinggiran ya, pinggiran kota gitu. Nah, itu ternyata di wilayah Thailand itu kalau muslim gitu memang kayak berkelompok gitu. Nah, Mungkin satu daerah gitu. mayoritas- Jadi minoritas minoritas juga di situ. Jadi memang kalau sekolah Islam di situ ya udah mayoritas di situ ya keluarganya Islam semua. Oh iya. Jadi memang hidup berkelompok gitu ya. Bener-bener kayak mungkin Muslim itu memudahkan sendiri. mereka juga buat interaksi satu sama lain sama Islam gitu. Tapi juga gak menutup kemungkinan di di wilayah Islam itu masih ada kayak Buddhis kayak gitu masih Iya, ada. tetap gitu, ada ya. ada. Cuman kayak mayoritas di situ Islam pemukimannya. Oke, boleh lanjut. Boleh next. Next nih ya. Siapa nih? Boleh ya. Geser ke Aliza. Oke, kalau aku pertama kali datang itu waktu itu pagi hari ya. Karena perbedaan jam di sini dan di sana itu cuman 1 jam. Jadi awal sampai di sana itu yang pertama kali kerasa itu sunyinya. Gitu. Karena waktu itu sampai sekitar jam 9 sana, berarti jam 8 sini. Itu yang paling pertama kali kerasa tuh sunyinya. Jadi karena sebelum berangkat tuh kan kita juga udah cari tahu ya Brunei tuh negara yang seperti apa sih gitu. Yang penduduknya tuh nggak banyak gitu dan negaranya memang kecil. Jadi waktu pertama kali sampai di sana itu benar-benar sunyi banget gitu. Jadi awal sampai ke bandara itu kita tuh kayak mana nih orang gitu. Tetap ada orang mondar-mandir tapi itu cuman nggak yang di Indonesia tuh kan dalam berapa jangka mata kita tuh udah gerombolan orang gitu kan, rame gitu. Di sana tuh benar-benar kayak jalannya cuman sendiri-sendiri yang kayak sepi gitu. Itu yang pertama kali aku pribadi rasakan waktu pertama kali nyampe di bandara di Brunei Darussalam ya. Terus di sana juga hampir sama kayak Ajeng, ngemper dulu nunggu yang jemput karena Semua ngemper. karena miskom waktu penjemputannya gitu. Jadi di sana ngemper nunggu dulu di bandara yang sepi itu, nunggu untungnya Brunei Darussalam itu kan masih Melayu ya, masih satu rumpun sama ya, jadi bahasanya juga nggak begitu susah gitu. Jadi kita masih bisa nanya-nanya ke orang sana, walaupun mayoritas orang sana pakai bahasanya tuh mix ya, Melayu Inggris gitu. Jadi mix Melayu dan Inggris gitu. Tapi memang kebanyakan pakai bahasa Inggris. Nah setelah kita pertama kali nyampe di sana nunggu 1 jam itu ya mungkin ada hikmahnya ya, kita masih bisa bikin konten untuk keperluan kampus kayak gitu ya, masih bisa gitu. Setelah itu setelah 1 jam, hampir 1 jam kita nunggu, akhirnya dijemput dari pihak karena yang di Brunei ini kan berkolaborasi ya sama universitas di sana, Universitas Islam Sultan Syarif Ali, biasanya disingkat UNISA gitu. Jadi dijemput dari pihak sananya gitu. Nah, habis dijemput itu kita langsung diarahkan ke asramanya UNISA kayak gitu. Tapi dari sampai di kampus itu memang langsung ada penyambutan dari pihak kampus atau apa? Iya, Antar waktu mahasiswa atau gimana? pertama kali sampai sana itu yang nyambut kita mahasiswanya. Mahasiswa langsung ya? Mahasiswa Oke. kayak kalau misal di sini tuh kayak gimana ya, Dema Sema. Kayak iya, gitunya iya, yang iya, betul, menjemput kita gitu. Oke. Ya gitu. Welcome gitu ya. langsung. Welcome, alhamdulillah. Welcome sangat. Berarti itu asramanya dekat kampusnya ya? Iya, jadi kayak
bagian belakang sini asramanya, kita jalan dulu lagi ke sana, itu baru kampusnya gitu. Lumayan sih jalannya juga lumayan jauh. ya. Karena mungkin orang Indonesia ini ya Iya, nggak biasa jarang jalan kaki ya. Jadi di sana tuh aduh capek di agak sana. kayaknya balik-balik sini awal pertama kali sampai sana ya mikirnya waduh kayaknya balik ke Indonesia kurus nih gitu. Ternyata nggak juga, di sana nggak makan. Jadi ya balance lah antara Iya, jalannya iya. dan makannya gitu. Iya, betul. Oke. Balance banget. Oke, next ini. Next Siapa Kak nih? Resti aja. Resti. Dari Brunei tadi lanjut ke Malaysia, ya, Malaysia. sama Wah, rumpunnya ya. jalan-jalan ya. Lanjut. Yang sama rumpunnya. Jadi memang kalau di Malaysia itu bahasanya masih bisa dimengerti Masih ya. iya. Jadi pas kita datang itu sekitaran sore mau ke maghrib, dan di sana ternyata itu welcome banget. Pas kita udah bandara ternyata mereka udah nyambut Wow. pakai apa namanya Banner. Winsa gitu. Oh, iya. Winsa udah gini-gini terus udah gini-gini dari semua mahasiswanya. Kalau di sana tuh kayak di sini tuh yang nerima tuh apa ya, demasema mungkin ya. Tapi di sana dinamain tuh badis gitu. Nama organisasinya Badis tuh kayak panggilan untuk orang yang jadi petugas gitu. Dia jadi kayak musyrifah gitu kayak Oh iya iya iya. gitu. Nah habis itu pas udah disambut ternyata emang welcome banget, dan emang dia awalnya udah dikasih peluang ya, udah dikasih bocoran ya. Notasnya. Nanti di sana itu jangan pakai pakaian yang senonoh kayak gitu. Pakaiannya kerudungnya tertutup, kerudungnya itu tertutup Iya iya. dada gitu. Iya. Terus kalau bisa bawa handsock. Wow. Terus kalau bisa jangan sampai pakai celana gitu. Karena memang kejadian tahun kemarin itu karena belum ada briefingan ya. Ada yang pakai celana jeans terus dilirik semuanya gitu, dilirik sama satu univ itu gitu. Pas di Emang nggak asramanya. Karena kan kita tuh ditampungnya oleh Fakultas Agama Islam ya. Jadi yang dimana di situ diwajibin pakai baju kurung. Oh memang ya, dari baju- fakultasnya, dari kampusnya Iya. memang kayak gitu. Full Enggak, ya? cuman fakultas itu doang. Tapi kalau fakultas manajemen ataupun yang lainnya tuh ya bebas gitu kayak kita. Tapi kalau fakultas ini bener-bener diperhatikan auratnya gitu, sampai ada pelang yang mana Seintens itu ya. iya itu makanya udah diwanti-wanti kan pakai itu. Pas kita udah nyampe sana itu mereka tuh pada pakai baju hitam kayak apa ya, kalau di sini tuh PDH-nya gitu ya. Terus pakai hitam semuanya itu bener-bener syar'i banget. Masya Allah Terus, ya. Terus udah kan disambut naik bisnya, bis kampus, naik bis kampusnya. Terus pas udah naik bis kampus ya udah ternyata emang seramah itu gitu loh mereka tuh. Karena memang dari awal-awal tuh udah dikasih clue juga kalau mereka tuh se-welcome itu, dan gimana caranya kalian itu buat lebih berbaur lagi gitu. Karena memang baik-baik semua ya, dan ramah kayak melihat ahli surga gitu. Saking ramahnya. Luar biasa. Karena setiap ngomong tuh pasti ada kayak apa Masya ya, Allah, Masya Allah, kata-katanya ya. itu yang bikin Iya, iya. Masya Allah, Masya Allah gitu. Berarti nuansa Islamnya kerasa Nuansa Islam banget kerasa ya. banget gitu. Terus juga setiap di sana ya ternyata karena mungkin di daerah Terengganu ya, bukan di Kuala Lumpurnya, masih banyak kayak tulisan-tulisan yang kayak Arapegon gitu loh. Aksara. Jadi setiap kayak Iya, setiap tempat kayak mall-mall Meidin ya, di sana ada mall yang terkenal itu Meidin. Terus ada tulisannya, ada tulisan Arapegon itu Meidin gitu. Kayak bener-bener masih bernuansa Islam itu masih ini banget gitu loh. Kalau bisa dibilang tuh kayak Acehnya Indonesia gitu. Soalnya setiap Jumat aja dia itu libur. Untuk zuhurnya ya. Itu semua unit dari mall pun tutup. Memang sudah kebijakan Kebijakan dari pemerintah kan seperti itu. Berarti hari Jumat tuh libur nasional. Apa memang cuman Enggak kayak- libur nasional, tapi untuk sholat untuk Jumatnya sholat aja Jumat gitu. aja? Bener-bener tutup semua Tutup unit semua. gitu. Bener-bener gak ada yang buka. Jadi kita waktu itu kaget mau masuk mall, terus ternyata pas ini udah dilarang masuk sama satpamnya gitu kan. Terus bilangnya maaf Kak gitu, makanya pakai bahasa Melayu ya. Iya. Terus pokoknya gak boleh kalau misalkan ini dibuka lagi nanti untuk jam 2:30. Wow, lumayan ya. Iya. Terus akhirnya kita keluar dan bener-bener
apa ya kayak linglang-linglung gitu. Karena nggak ada yang buka. Pada tutup ya Pada tutup semuanya. Mm-mm. Benar-benar pemerintahnya semuanya ngebijakin ya udah sholat Jumat itu semuanya tutup semua gitu sih. Keren juga ya. Iya, Islamnya benar-benar Mm-mm. bernuansa Islami banget untuk di Terengganu sendiri gitu. Mm-mm. Itu sih. Kalau yang tulisan aksara tadi hampir sama sih kayak di Brunei itu semuanya semuanya itu kayak tulisan Latin biasa, terus bawahnya tuh aksara pegon Arab tadi itu. Karena di sana memang kebijakan sih. Jadi kebijakan. Jadi semuanya, semua bangunan, semua unit itu memang pakainya bahasa itu. Jadi kalau misalnya ada Chinese food gitu ya, itu kayak yang pertama itu aksara pegon tadi itu, bawahnya baru bahasa Inggris, bawahnya baru bahasa Cina gitu. Jadi memang semuanya diwajibkan. Semuanya ada kayak gitunya. Ada pegonnya gitu. Hampir Aku sama. kan notice tadi loh, pakai baju-baju kurung gitu ya. Itu laki-laki juga pakai jubah-jubah yang Kayaknya ada sendiri ya? Atau bajunya? misalkan laki-laki itu yang penting sopan. yang penting sopan. Tapi ada baju kurungnya juga. Oh, ada. Jadi emang ada beberapa kayak hari apa gitu, itu yang mewajibkan mereka untuk pakai baju kurung semua, entah itu dari laki-laki ataupun perempuannya gitu. Makanya pas kesana tuh benar-benar, kan kita kan ini ya apa namanya pakaian kita kan masih mungkin kalau dibilang sama mereka tuh aduh jauh banget Masih gitu ya. jauh. Terus pas kita lagi nongkrong di kafenya mereka tuh jelas tuh diliatin gitu, kayaknya dari golongan mana nih Udah kelihatan gitu. kayak Kelihatan bedanya bukan ya. orang Malaysia gitu Apalagi ya. kan cowok-cowoknya ya. Iya. Cowok-cowoknya yang tampangnya begitu-gitu ya. Sama tampangnya itu yang aduh apa namanya ini buronan dari mana. Jadi emang apa cowok-cowoknya kan ngocol semua gitu kan. Jadi pas udah kelihatan gitu, oh Indonesia ke gitu, udah langsung digituin. Karena mungkin emang beda banget gitu. Kenapa Mereka juga nggak Indonesia gitu. Langsung Indonesia gitu. Itu sih. Oke, menarik ya Kak Restini. Mungkin langsung bisa. Lanjut. Bisa Lanjutin next ke Kak. aku. Oke. Korea paling jauh ya. Ini Kak. agak berbeda ya ini Agak ya. berbeda yang para didam-idamkan para ciwi-ciwi ini. Gimana Asia nih? Tenggara atau Asia Timur. Iya, betul. Geser. Jauh banget ya. Kalau di Korea itu waktu pertama kali datang yang terpikirkan di benak ya ini negara maju sih. Karena Iya, semaju itu. luar biasa sih. Iya. Ngelihat dari sosial media aja ya. Aduh, beda banget kan sama negara-negara berkembang kayak Indonesia, kayak Thailand gitu kan. Terus kebetulan kan aku di sana itu di kota Busan. Busan itu bukan ibu kotanya kan. Lebih ke kota terbesar kedua kayak Surabaya gitu. Ini enggak sih kalau Busan tuh langsung keinget tren tuh Busan. Iya, betul. Iya itu. Terus di sana itu juga kebetulan deket sama gunung-gunung sama laut-laut. Jadi kerasa gimana ya? Kerasa kota tapi kerasa desa juga. Jadi untuk hawa-hawanya enak juga ya berarti. Pasti. Ya pasti itu lagi musim Asri. hujan. Oh, musim hujan. Jadi dingin banget. Sekitar paling panas itu 19 derajat. Wow. Waduh, paling Kayak Thailand kemarin juga gitu. Thailand itu panas banget. Hampir kayaknya memang waktu aku ke sana gitu sama teman-teman itu pas juga musim panas. Jadi sekali keluar tuh nyelekit banget di kulit. Hampir Berapa? kemarin 19 derajat juga pernah. Tapi 19 derajat gitu. tuh 19 derajat Oh, dingin. dingin. Yang panas banget pokok. Oh, 30. 39. Iya. Ya yang di Surabaya kapan hari itu kan yang panas banget ya Allah. sepanas-panasnya Korea ya. Iya. Tapi ya kebetulan lagi musim hujan. Katanya kalau lagi summer juga panas juga. Panas banget. Ya kan musimnya kan ganti-ganti. Iya. Lebih banyak dinginnya Lebih- sih. Terus waktu itu kan dijemput sama ini pengurusnya dari KMF. KMF itu Korea Muslim Federation. Kayak MUI-nya Indonesia. Iya. Itu yang kerja sama kayak Kemenaknya Indonesia. Itu kerja sama UINSA itu. Jemput sama beliau namanya Ustadz Syekhoni, itu jemput kita di bandara di Busan. Itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Oh. Jadi di sana tuh yang ngurusin Islam itu ya orang-orang Indonesia kebanyakan. Kebanyakan seperti itu. malah gitu ya. Jadi kayak pengurus-pengurusnya Kemenaknya Korea itu orang Indonesia kebanyakan yang ngurusin Islamnya. Terus dibawalah ke ini tempatnya kayak ke asramanya gitu. Nah di situ di sepanjang jalan itu yang bikin kagum banget ya, itu bersih banget, gak ada polusi. Udah kebayang sih ini. Iya. Kebayang banget Negara ini. maju ya. Terus banyak kendaraan-kendaraan umum kayak bis gitu, tulisannya tuh bis ini loh apa namanya, non polusi. Jadi di bis kayak- itu ada stikernya kayak
0 emisi, 0% emisi. Emang Iya, bisnya iya. emang nggak ada polusinya gitu. Jadi kebayang banget kan bersihnya. Iya, kayak iya, gitu. aduh. Ya Allah. Enak ya udara sana ya. Enak banget. Kayaknya ke orang Indonesia ke sana glowing semua. Iya. Awal-awal balik kelihatan banget ya. Terus yang bikin takjubnya lagi juga, Mm-mm. mereka itu lahannya kan nggak terlalu luas. Jadi mereka memanfaatkan lahan itu sebaik mungkin. Jadi jalan khusus untuk mobil kayak jalan tol itu ngelewatin bawahnya gunung. Jadi kan ada gunung batu. Gunung batu itu kayak dilubangin bawahnya. Itu dibuat tol. Wow. Jadi kayak terowongan. Iya, itu kayak gitu semua jalannya. Kalau Sekeren yang itu ya. khusus mobil kayak tolnya. Wow. Sekeren itu. Bisa emang. bayangin sih. Iya. bisa bayangin. Itu emang ya udah kayak terowongan di bawah gunung gitu kayak Aduh, takjub banget kan kalau liatnya. meletus itu gimana itu? Apa? Kalau meletus. Pastinya udah mati dong. Itu gunung Nggak batu. aktif gitu Iya, ya. batu. Ya Allah, keren banget ya. Keren banget kayak gitu. Terus rumah-rumahnya juga ini bertingkat-bertingkat, susun-susun. Apartemen ya? Apartemen Rata-rata. kayak gitu. Karena katanya di sana kalau beli tanah itu mahal banget. Mahal. Iya, makanya malah lebih mahal ini banget ke tanah ya. Lebih ke atas tingkat ya. susun aja. Kayak di drakor-drakor kan biasanya Iya. pakai apartemen. keren sih. Terus juga sepi banget orangnya tuh. Kan? Kayak Jepang ya. Kayaknya kayak Brunei juga sepi ya. Sepi. Korea juga sepi banget. Emang penduduknya dikit ya. Iya. Karena kan di sana kan katanya orang-orang itu pada apalagi perempuannya kan kayak nggak mau menikah, nggak mau Child free gitu melahirkan. ya. Iya. Bukan child free aja, bukan mereka nggak mau menikah karena katanya budaya patriarkinya masih kuat banget di sana. Makanya banyak yang merasa susah mungkin ya kalau Iya. menikah. susah menikah kalau hidup sama suami gitu pasti ya patriarki. Kan Jadi nggak usah suaminya. nikah sekalian. Hmm. Single aja kenapa gitu Betul, mungkin nggak ya. usah nikah, Independen ya. betul banget. Oke. Ya itu sih yang bikin aku takjub itu majunya sama itu jangan kan bebas banget ya negara bebas negara liberal. Yang bikin kaget itu pernah waktu ke kampus kan waktu itu juga ada program ke kampus ke Busan University of Foreign Kunjungan, Studies iya. ikut belajar di sana. Ternyata di sana itu sekolah bawa itu udah biasa. Waduh, yang bikin ini ya kaget Iya, ya. Iya dia cowok itu jalan Ya sambil yang bawa dibawa, tenteng-tenteng yang gitu. ditenteng itu minuman keras alkohol kayak gitu. Mungkin Iya. kayak perilaku senonoh juga udah biasa ya. Kalau Kayak iya kelakuan yang itu gimana. tapi maksimal sih kayaknya cuman yang Aja kayak gitu gitu ya. aja. Kayak gitu tapi aku belum pernah sih nemu kayak gitu. Oh selama di sana nggak nemu nu? Nggak pernah. Nggak pernah. Cuman Kaget kalau ya. yang kemana-mana bawa Udah biasa ya. Jadi mungkin kalau di sini kayak kita bawa tumbler gitu kali ya. Iya, Di sana bawanya gitu ya. Iya. Tumbler. kayak kaget gitu ya. Tapi tadi yang dari Kemenak itu ya disambut oleh Kemenak ke sana atau Ya, gimana? KMF. Nah itu memang langsung dijemput dari bandara apa memang kalian langsung diarahkan ke sana? Dijemput ke bandara. Dijemput ke mana? Masya Allah. Wah, Jadi luar ya biasa ya. kebetulan kayak pelayanannya tuh Masya Allah ya. Masya Allah ya. Gak kayak kita nyamper ya. Luar Jadinya biasa. kalau yang di Brunei itu pelayanannya Masya Allah banget bagus. Cuman tadi ada miskom itu sih. Jadinya membuat kita Nunggu ngemper lama. sejam. Miskom itu nggak bisa jauh-jauh miskom. sih ya. Iya. Iya. Berarti di sana orang Indonesia tuh cukup ini ya, maksudnya cukup kelihatan ya di sana itu di Korea atau gimana? Cukup banyak tapi di daerah-daerah tertentu aja. Oh. Kayak kan di daerah-daerah tertentu tuh ada masjid. Nah, biasanya masjid itu yang ngisi, yang meramaikan tuh orang Indonesia, yang bangun orang Indonesia gitu. Masya Allah juga ya orang Indonesia nih. Di mana-mana. Iya. Iya betul. Tapi berarti kalau kayak jamaah gitu juga ikut ke yang di bawah naungannya Kemenak yang tadi masjid dibangun KMF. itu ya? Iya. Atau memang bisa keliling kayak ke apa ya masjid yang asli sana gitu? Enggak ada. Kalau gini, kalau masjid itu emang semuanya punya KMF gitu rata. Oh, gitu. memang dikelola KMF. Memang dikelola KMF. Ada sih masjid yang nggak dibawa KMF, cuman itu bukan punya orang Indonesia. Kayak ada waktu itu punya orang Uzbekistan kalau nggak salah. Tapi kayaknya jarang banget. So kebanyakan masjid-masjid ya punya orang Indonesia. Punyaannya orang Indonesia. Iya. Kalau di Busan waktu itu masjidnya itu masjid peninggalan dari tahun berapa gitu lupa aku ya. Itu hasil waktu dulu kan Turki kan pernah kayak ke Korea juga. Nah itu kayak masjidnya itu peninggalan Turki. Jadi emang gedung bangunan masjid asli. Tapi kalau masjid-masjid lain kayak di daerah-daerah misal Gimhae atau Changwon atau Changnim, masjidnya itu di apartemen, di apa namanya kayak ruko gitu ya. Jadi lantai 1 itu kebetulan aku di Gimhae kan. Lantai 1 itu karaoke, lantai 2 masjid, lantai 3 gereja kayak gitu. Oh jadi nggak berdiri sendiri ya? Nggak bisa.
nggak bisa kayak kita susah gitu loh perizinannya beli tanah untuk diriin masjid itu susah banget. Iya. Minoritas Iya, juga. iya. Terus banget. Susah. Tapi Muslim di sana diterima baik ya sama Iya, Korea maksudnya gitu. gimana nih? Nggak selalu. Gak selalu juga. Aku ada pengalaman sendiri soal Rasis Ya, ya. mungkin Iya, nanti ada. bahas ke pengalaman aja. Iya, gitu. Oke. Lucu banget. Oke. Oke, bisa Itu di lanjut. next. Siapa ini? Siapa nih yang mau Dulu ngambil? kayaknya Siapa ngambil. Ini nih yang gede ini nih. Oh yang itu. Baca ya. Nah ini, bagaimana kalian menggambarkan pengalaman exchange ini dalam satu kalimat atau kata? Aduh. Apa ya? Satu kata tuh satu kalimat nih. Satu kata atau satu kalimat? Aku satu kata ya. Siapa dulu nih yang jawab? Mungkin dari yang baca dulu. kata ya. Satu Wow. kata. Kalau aku menggambarkan dalam satu kata, mungkin kata yang tepat untuk menggambarkannya adalah debak. Oh ya. Aduh, drakor. Waduh, oke. bahasanya. Debak itu bahasa Korea, Mm-mm. artinya amazing, menakjubkan. Karena di sana aku ngerasa nemuin banyak hal banget sih, nano-nano gitu loh. Ada yang bahagia, ada yang kaget juga, ada yang gak nyangka kok bisa kayak gitu. Jadi campur aduk banget. Tapi rasanya kayak lebih ke menemukan setitik cahaya di Korea. Kayak harusnya bikin film kayak di Korea. Jadi Boleh satu nih. kalimat debak. Debak. Oke. Lanjut. Lanjut nih. Debak. Oke, kalau Malaysia apa ya? Menggambarkan dalam satu kata itu mungkin sama kali ya, kayak terkenang gitu. Karena baru pertama kalinya Resti juga ke Malaysia, ke luar negeri dan langsung dapatnya ke Malaysia ya. Walaupun orang-orang bilang mungkin kayak alah Malaysia sama aja Hampir sama aja kayak Indonesia. Enggak, beda gitu. Dari tradisi-tradisinya, dari orang-orangnya. Kalau bisa dibilang ya, orang Terengganu tuh bisa dihitung kali yang di jalan itu juga. Karena memang sepi, karena Terengganu kan juga ujung gitu kan ya. Bukan kayak Kuala Lumpur yang udah padat Langsung banget pusat ya, gitu. padat gitu. Jadi terkenang banget sih untuk memori-memori yang ada di Malaysia itu. Gitu. Mungkin terkenang deh kayak Sangat katanya. Sangat terkenang Dan ya dirindukan. kayaknya. Iya. Pasti ada keinginan pengen balik. Aduh, itu jangan tanya lagi. Pasti ya. Pastinya. Gak mau tinggal di sana. Aduh, dapet suami aja kali ya. Boleh ini alternatif banget ya buat perempuan. Betul. Oke, next Haliza. Oke, kalau aku nih kayak Iza ya, pakai bahasa Brunei. pakai bahasa Brunei Oke. itu yang paling menurut aku kalau Brunei digambarkan dalam satu kata itu sio. Sio. Sio itu kayak Mama nasi. enak, bagus gitu. Oke. Mantap gitu Mantap. sio. Best. Ya, jadi dan juga terkenang gitu ya, walaupun orang-orang tuh ada beberapa yang sebelum berangkat itu kayak ngomong kayak ala Brunei tuh deket kok sama Indonesia, kayak hampir sama kayak Indonesia ya, hampir sama kayak orang kalau ngomong ke ala Malaysia Ala situ Malaysia, aja kan masih serumpun. Enggak, tetap beda rasanya di negara orang itu. Jadi siok banget lah. Siok. Mantap. Mantap. Oke. Next ke aku nih sama nih kayak mereka berdua gitu ya. Ada juga di Thailand itu. Mungkin kalian juga udah pernah denger juga. Sawadee-khap. Kayak gitu ya. Gaya bang ini ada sawadee-khap kayak gitu. Itu kalau sawadee-khap tuh digunakan kayak ucapan kayak selamat datang gitu. Kayak sapaan juga ketika kayak orang Thailand ketemu orang negara-negara manapun kayak nyapanya sawadee-khap gitu kayak gitu sih. Kapun itu terima kasih juga. Mungkin sedikit-sedikit aja sih bahasa sana yang aku tahu gitu. Karena memang bahasa Thailand susah itu. ya. Iya, Sesusah itu gitu. Kayak kita mau menghafal angka pun juga sesusah itu. Terus katanya kayak ada nada-nadanya Iya, juga betul. gitu ya. Kayak gini apa namanya semisal satu H gitu ya. H gitu udah beda artinya kayak gitu. Memang kayak kamu pengucapan salah juga artinya juga salah juga gitu. Iya. Kayak gitu. Luar biasa memang bahasa Thailand ini susah dimengerti. Iya. Oke, tenggorokan semangat. Iya. Kemudian nggak bahasanya aja tulisannya loh. Iya, tulisannya juga. Jadi apa ya? Kayak mau menghafal di sana juga harus ekstra juga, gak bisa kayak sehari 2 hari itu iya. nggak bisa. Kayak mungkin sebulan tuh gak bisa Iya, ya. kayak aku sebulan cuma dapat 1 sampai 5 nomor aja kayaknya. Aku lihat di TikTok aja kayak kata oi itu
artinya banyak kayak Iya. oi. Iya, Kayak benar. dari nadanya aja maknanya udah Karena memang beda alfabetnya katanya. mereka kan juga banyak juga gitu. Iya. Mm-mm. Kebetulan kan saya juga kan ini ya apa namanya student mobility tuh Iya. sama anak Thailand. Sama anak Thailand. Iya, Oh. Thailand asli. Mm-mm. Oh, ikut student Ikut ke mobility Malaysia, Malaysia. ke Malaysia. Dan itu memang dia ngajarin kita kan tentang bahasa Thailand itu. Dan bener-bener ternyata sesusah itu gitu loh. Iya, iya. Jadi swadikat itu beda lagi untuk perempuan gitu. Iya, iya, Swadikat iya. untuk ini gitu. Sesusah itu ya ternyata. Dan dia cuma bisa menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Thailand itu. Jadi pas di Malaysia dia gunainnya bahasa Inggris. Oh. Karena emang bahasa Melayu kan dia gak ngerti ya. Karena sama kayak bahasa Indonesia. Gitu. Asli Thailandnya ya. Asli Soalnya Thailand. kalau biasanya di kemarin teman-teman di Songkla itu masih bisa gitu kayak pakai Melayu gitu masih bisa asli gitu. Thailand, iya. Bener-bener. Soalnya masih kalau di Songkla itu dari cerita teman-teman yang di Songkla itu masih bisa gitu pakai Melayu. Soalnya masih perbatasan sama Malaysia juga. Oh, gitu. deket Jadi ya deket, berarti. jadi masih bisa gitu. Tapi ada juga sih yang nggak bisa. Gitu. Iya. Tapi kalau yang kemarin di tempat aku benar-benar pure mereka jarang ada yang bisa. Bahasa Inggris pun juga jarang ada yang bisa gitu. Jadi kadang pakai Google Translate gitu, ya udah bicara gitu, udah disodorin gitu By phone aja pokoknya ya. Iya, Susah disodorin gitu gitu aja. Tapi memang alhamdulillah di sana juga kebetulan ada guru yang bisa bahasa Indonesia gitu. Alhamdulillahnya gitu bisa kebantu gitu. Jadi luar biasa bahasa Thailand sampai pening juga kepala. Makanya kan biasanya kalau di sosmed gitu kan kayak bahasa Thailand tuh dijadiin apa ya? Kayak lucu gitu. Iya, Jadi kayak iya, meme-meme. iya. Tapi emang seru banget loh kalau dengarkan orang ngomong gitu. Ya Allah luar biasa gitu loh, seneng gitu kayak lucu tapi unik juga khas mereka gitu soalnya. Dan apa memang ya orang Thailand itu kalau aku dengar suaranya itu cenderung apa ya cempreng gitu. Iya, iya, apa iya, memang kayak bener-bener. gitu ya? Iya, iya, iya. Heeh, Iya, kayak iya. cempreng. Kalau di Indonesia kan bervariasi ya, cowoknya Iya, ada yang ngebas banget Ngebahas, berat gede gitu. Kalau sama-sama ya bener-bener. di Thailand itu memang kayak gitu Iya kan. kayak gitu semua. Jadi suaranya keras tapi apa ya? Mereka interaksi juga kayak sewajarnya aja gitu. Itu sih uniknya Ya orang memang Thailand. cempreng gitu berarti. Ya betul. Sama aja. Cowok, cewek, semuanya perempuan sama aja. Cempreng semua. Cempreng. Bukan lebih ke cempreng ya kayak nadanya Iya, tinggi gitu loh kayak Iya. gitu. Iya. Melengking lah. Melengking, bener-bener. Oke. Kita Lanjut. Lanjut. Pasti kali ya. Biasa. Kayaknya ini Salfok sama yang gede ini nih. Apa ini? Paling ujung gitu ya menonjol gitu dari. Cing. Oh, Tuh. bagaimana sih proses pendaftaran program exchange yang kalian ikuti? Apa tantangan terbesar yang kalian hadapi saat itu? Dari Resti kali ya, Iya. karena yang baca. Ya, Resti sendiri itu apa ya tantangannya itu berkas gitu. Jadi iya. sempat daftar di apa namanya UINSA Internasional itu. Jadi emang dari dulu tuh emang pengen banget ya dari UINSA Internasional itu. Jadi apply aja lah gitu. Kan waktu itu persyaratannya nggak TOEFL juga gitu. Karena Oh memang nggak ada ya waktu nggak itu? ada TOEFL, alhamdulillah. Tapi ada poin tambahan kalau misalkan ada sertifikat bahasa kayak gitu. Udah dari liburan itu, liburan bersiap apa namanya berkas-berkas semuanya, mulai dari kurikulum vitae, CV, terus habis itu esai, setelah itu sertifikat penghargaan sama apa bahasa itu. Dan di situ pertama kali udah kan online deh itu ya, online. Terus setelah online itu pengumumannya disuruh langsung wawancara kan. Udah gak yakin gitu. Aduh ini saingannya banyak banget gitu. Saingannya orang-orang yang prestasinya udah Satu wow poin gitu. ya. Makanya kayak langsung udah nggak usah berharap press gitu. Aku udah bilang ke orang tua juga gitu, Mama kalau misalkan emang ini yang terbaik. Karena waktu itu sempat daftar ke yang Mesir itu, tapi nggak lolos, belum rezeki. Terus akhirnya kan daftar ini tuh, aduh ini harus lolos ya, harus lolos, kayak yakinin diri sendiri dan bilang ke orang tua ini gimana lagi kalau misalkan nggak lolos. Intinya pokoknya apa namanya tahun ini tuh target harus ke ada exchange ke luar negeri gitu. Akhirnya pas pengumuman wawancara udah kan duduk ya itu sendiri. Soalnya dari Fahum itu kebetulan ada 2 orang yang wawancara. Terus ini yang keterima tuh beberapa 30 orang. Terus pas wawancara aku datang sendiri, itu udah minder banget.
karena persiapan mereka tuh banyak kan dari anak HI ya. Iya, luar biasa sih. Yang Englishnya udah bagus. Iya. Terus habis tuh udah minder duluan nih. Duduk di student sentral di lantai bawah, lantai 1, samping, inget banget, di samping kamar mandi. Gitu. Aku menyendiri di situ karena nggak ada kenalan gitu. Karena nggak ada kenalan, menyendiri di situ baca-baca, aduh apa aja nih percakapan apa wawancara yang bakal ditanyain gitu. Kan biasanya kayak wawancara biasanya kan kayak biasanya apa ya yang kamu ketahui tentang ini gini-gini gitu. Jadi persiapin itu semua, katanya suruh pakai bahasa Inggris atau Arab. Ada pilihan itu, 2 itu. Udah siapin berkas-berkas juga kan, nunjukin berkasnya ternyata. Ternyata samping saya itu anak semester 7. Semester 8 berarti oke itu pas semester genap. Saya masih semester 4 kan waktu itu. Terus habis itu tanya tuh, kayak tanya-tanya, mbaknya udah maju gitu. Oh belum, saya belum maju gitu. Kira-kira apa ya mbak yang ditanyain gitu. Ya katanya sih kayak persiapannya apa sih yang mau kamu bawa ke sana gitu, prestasi kamu apa gini-gini. Aku udah aduh pakai apa nih mbak, pakai bahasa apa, bahasa ini sih bahasa asing gitu, nggak boleh bahasa Indonesia mbak, nggak boleh. Aduh di situ juga aku persiapin semampuku gitu ya. Udah bahasa Arab aja gitu karena memang bahasa Inggris Resti kan belum terlalu bener-bener yang kayak takutnya salah ngomong gitu, salah action kan nanti aduh nanti malah malu-maluin gak lulus juga kan. Udah bahasa Arab aja gitu. Udah siapin di situ. Pas ternyata kan gak dipanggil-panggil ya. Paling udah dipanggil tuh sampai aku tuh kayak bingung, ini udah dipanggil belum sih nama aku gitu. Tiba-tiba udah berkurang semuanya udah berkurang, tinggal 4 orang. Terus kayak sumpah ini Resti belum dipanggil gitu. Apa gak ada namanya terdaftar apa gimana, sampai ketakutan gitu. Akhirnya udah tuh 2 sebelum terakhir. Ya Allah, 2 sebelum terakhir masuk ke ruangan student sentral. Terus langsung oh ya sama Pak ini ya, oh nanti mau yuk pokoknya pakai bahasa Inggris, prefernya kemana, Inggris apa Arab gitu, Arabic gitu. Oh oke, langsung ke Pak ini gitu, ke Pak langsung ke Bapak yang ini yang penanggung jawab student mobil itu, tanyain kan langsung. Udah pakai bahasa Arab ya pokoknya, siapa nama kamu lulusan dari mana, kamu apa sih kontribusi kamu yang akan kamu berikan di sana gitu, kamu itu apa prestasi kamu. Dan sempat ada nanya gini, suaramu bagus nggak gitu. Kan kamu dari sastra Arab nih, suaramu bagus nggak? Gimana ya Pak, menurut saya sih bagus gitu. Tapi kalau menurut orang-orang kayaknya nggak bagus Pak gitu. Pede dulu aja kali ya. Habis itu kata bapaknya, berarti kamu soalnya tahun kemarin ada student mobility katanya gitu, yang menang namanya Husain Haikal itu kayak mewakili gitu lomba sama anak sana, terus menang MTQ-nya gitu. Kamu bisa nggak? Bisa sih Pak, murotal kayaknya bisa Pak. Habis itu coba ngaji loh sekarang tak Pak gitu, itu pakai bahasa Arab ya, sekarang Pak gitu. Habis itu sekarang coba buktiin ke saya. Aduh saya takut bapaknya gak sesuai ekspektasi bapaknya gitu. Oh ya sudah, soalnya saya butuh nih orang yang bisa ngaji kayak gitu. Saya bilang kayak gini, saya pernah lomba qiraah Pak, murotal gitu, tapi pas SD. saya bilang kayak gitu aja. Oh oke. Nah udah kan selesai ya. Udah deg-degan banget tuh, udah pasrah kayak aduh gak lolos deh kayaknya. Soalnya dilihat-lihat ya, setiap orang yang keluar dari ruangan itu langsung lihat, ya Allah mbak ini duta, mbak ini ya udah enggak lolos deh kayak gitu. Udah ini duluan ya, pesimis duluan. Ternyata pengumumannya tuh selang 3 hari apa 4 harian gitu, lewat QR gitu, barcode gitu. Ternyata alhamdulillah ada pengumumannya, Resti ternyata keterima dari 15 orang itu, dari Malaysia itu. Itu diambil berapa? 15 orang. 15 itu. Udah akhirnya kayak
Alhamdulillah mungkin kayak Allah kasih kesempatan, kasih hadiah yang lebih baik dari rencananya, dari kerja keras kamu itu gitu. Jadi gitu. Karena memang rezeki nggak akan ketukar ya. Benar. Kayak pasti ketemu ada hal-hal yang emang kamu tuh belum temuin dan Iya. nggak kamu duga gitu sebelumnya. Gitu sih. Keren ya ceritanya Kak Resti. Aduh. Menginspirasi banget Sangat gitu. menginspirasi. Ya Allah. Dari mulai usahanya kayak ngumpulin berkas gini-gini gitu. Persiapannya dari segi bahasa apa segala macam, keren sih. Keren Allah. Res. Amin. Oke, next ke siapa? Siapa nih? Siapa Boleh dulu nih? dilanjut. Aku. Oke. Ya. Apa tadi namanya pendaftaran ya? Iya. Saran. Oh iya, kalau aku ya sebagaimana yang orang tahu. Emang kan awalnya programnya kan ini student mobility Mobility. ke Mesir. Mm-mm. Jadi waktu itu ada info dari prodi, langsunglah niat daftar. Soalnya mau udah lama banget pengen ke Mesir. Karena for your information ya, Iya. soalnya aku dari dulu itu nyoba daftar kuliah di luar negeri tapi gak lolos. Belum ada. Iya. Rezekinya ya. Belum S2. Dia nyoba ke Mesir, ke Maroko itu dua-duanya gak lolos sampai akhir. Akhirnya waktu ada pengumuman program itu, ya udahlah cepet-cepet lah daftar. Coba ngisi berkas-berkasnya juga, terus waktu wawancara juga. Sebenarnya juga minder juga sih sama, karena kan ada daftarnya itu siapa aja yang Siapa mau. aja yang- Soalnya juga nggak satu prodi aja kan? Kan Tapi banyak juga ya. Oh, Ya, dari benar, itu BSA semua. semua. Iya, Oh. karena emang khusus ya. Programnya Khusus BSA ya? memang. dan wawancaranya kan juga berbahasa Arab. Terus pas lihat nama-nama yang mau wawancara, kok kayaknya ini orang-orangnya kok The best semua gitu ya. Itu dari cutting juga ada adik tingkat juga. Jadi ya minder juga sih. Tapi ya udahlah coba aja karena sebelumnya juga udah persiapan, udah belajar. Udah tanya-tanya juga kira-kira apa yang akan keluar soalnya. Tanya kan tahun sebelumnya juga ada kakak tingkat yang kesana juga. Iya. Ya udah sempat tanya-tanya juga pertanyaannya gimana. Ternyata waktu wawancara itu metodenya tuh kayak beda. Jadi itu dikasih satu soal dari dosennya, pengujinya, terus kita harus mengomentari, boleh memberi pertanyaan, boleh memberikan opini kayak gitu. Dan kebetulan waktu itu bisa ikut jawab waktu dikasih satu pernyataan. Berarti modelnya kayak forum Diskusi. group discussion ya. Dan yang terpilih itu yang aktif. Jadi kebetulan pas itu sempat 2 kali jawab Pertanyaan sempat, tadi 2 ya. kali jawab pertanyaan, sempat bertanya dan memberikan opini juga. Wah, keren Ya ya. udah, Masya Allah. tapi itu sebenarnya juga takut loh, kayak takut salah ngomong, takut belepotan gitu kan. Ya udah tapi dicoba aja, akhirnya ternyata bisa, dan gak lama juga alhamdulillahnya pengumumannya lolos. Alhamdulillah. Gitu, ya. Dan yang bikin kedekatan itu nggak sampai situ. Ternyata Lika-likunya kelihatan banyak banget nih. itu ini banget sih, menguji mental banget sih, karena setelah pengumuman itu nggak langsung tiba-tiba kita ada jadwal pemberangkatan gitu, enggak. Kan kita kalau ke Mesir kan harus pakai visa. Jadi ngurus berkas-berkas visa dulu, ngurus bikin paspor dulu. Aku kan juga belum punya paspor. Jadi hektiknya kerasa banget, ngurus paspor, ngurus visa. Dan setelah itu kan bulan Mei. Setelah 4 bulan dari bulan Mei itu visa tuh belum keluar. Wow. Lama banget. Lama. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan itu belum keluar. Terus kita juga bertanya-tanya kan kenapa kok nggak jadi-jadi visanya. Dan dari teman-teman, dari dosen tuh udah banyak banget yang nanyain, sering kalau ketemu gitu kan, kapan katanya ke Mesir nggak Jadi kayak berangkat?" beban ya gitu tuh. Tekanan banget itu, jadi beban banget. Kan aku juga nggak tahu ya, rasanya malu, tekanan kayak di PHP kayak nggak Iya. jelas gitu. Jadi nggak nih berangkatnya? Iya, kayak gitu banget. Dan akhirnya nggak lama di akhir September itu dipanggil lah kita sama Pak Dekan juga, ya minta maaf karena kayaknya program ke Mesirnya itu nggak bisa dilanjutkan karena kesulitan dari pembuatan visa itu tadi. Pak Dekan juga cerita kalau beliau pernah mau ke Mesir juga hampir nggak jadi karena visanya sulit keluar. Kayak gitu. Berarti emang apply visanya ya yang Iya, agak visa susah. Mesir emang agak susah. Apply-nya kayaknya. sulit. Jadinya tiba-tiba itulah ada kabar diganti ke Masya Allah. Korea. Hadiah. Kalau menurut Iza sendiri nih, itu merupakan angin segar atau kayak Kayaknya langsung Apa? langsung Kayak langsung Korea kecewa. gitu ya. kecewa atau malah menjadi kayak wow? Dia udah ngebayangin opa-opa. Gimana? Aku sendiri sebenarnya meskipun aku suka sama Korea ya, aku suka sama artis Korea, tapi waktu dapet berita pertama kali diganti ke Korea itu pikiranku kayak
ngapain gitu ke Korea, gitu. mau nyari apa gitu, Iya, apalagi kan Awalnya teman-teman Apalagi dari BSA ya. dari sastra Arab semua kan teman-teman yang berangkat 4 orang itu. Terus tapi lihat teman-temanku yang lain kayak ya Ustadz siap, kayak cuman manut aja Iya, gitu, iya. kayak nurut aja. Aku sebenarnya pengen tanya sih, kenapa kalau harus ganti Korea, kenapa nggak yang lebih nyambung dikit Iya. lah bahasa Arab itu sempet jadi tekanan juga, soalnya sempat dengar kayak ada omongan ngapain anak sastra Arab ke Korea. Iya. Itu ya lumayan jadi beban juga sebenarnya. Tapi dan nggak nyangkanya itu waktu nyampe di sana kita malah ketemu sama orang asli Mesir. Ada 2. Yang pertama itu Syekh Royan. Beliau itu punya sekolah bahasa Arab dan Korea di sana. Yang kedua itu ada Profesor Mona, itu dosen bahasa Arab di Busan University. Mereka orang asli Arab, asli Mesir. Dan alhamdulillah kita bisa belajar sama mereka langsung. Tuh kan emang rezeki Bukan, tuh gak pernah ya. ketemu Korea ini. Jalannya tuh pasti ada aja. Habis kan? hujan terus pelangi gitu. Oh indah banget ya. Itu benar-benar yang nggak nyangka aja sebelum berangkat bisa ketemu orang Mesir dan belajar langsung gitu. Jadi meskipun nggak ke Mesir ya belajarnya seorang Mesir. walaupun beda Itu. tempat ya. Mulai enak ya. Sekali mendayung 2 pulau terlewati. Nah, iya, gitu. betul. Kamu Ke langsung Korea Dapat Korea semua dan Mesirnya. include gitu ya. langsung jadi satu nih. Soalnya mungkin kalau ke Mesir belum tentu ketemu orang Korea Iya malah. betul. Ya rezeki ya emang ya. Sih banget. Dan welcome banget Syekh Royan dan Prof Mona itu ngajarin kita itu. Dan mereka kayak takjub banget ngelihat kita itu belajar bahasa Arab Fusha kayak gitu. Jadi ya benar-benar suatu pengalaman yang hebat. Iya. Hebat. Beliaunya tuh sudah lama di Korea itu udah lama atau Iya, udah lama sih. memang Menetap di sana. Emang punya lembaga pendidikan. Iya. Kalau Syekh Ryan kan punya lembaga pendidikan. Prof Mona dosen, satu-satunya dosen bahasa Arab di situ. di Masya Allah juga ya. University. Masya Allah. Jadi waktu pertemuan waktu mau belajar ke beliau-beliau ini memang langsung kunjungan ke lembaganya atau memang kayak gimana? Ya sebenarnya awalnya kan kita emang ada rencana untuk Iya. kunjungan ke Busan University, tapi hanya bertemu profesor bahasa Indonesia aja. Oh, ada juga Ada ya. juga ya. Orang Indonesia. Ya itu ngajar bahasa Indonesia. Kan itu kampusnya kampus yang isinya tuh banyak mata kuliah bahasa asing kayak gitu. Oh. Ada Indonesia, ada Thailand, semuanya banyak. Situ lah. Itu ada Indonesia juga. Kita niatnya mau ke prof itu aja. Tapi ternyata ada koneksi bisa dihubungkan ke profesor yang ngajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Terus kalau yang Syekh Royan itu juga gak sengaja kebetulan ketemu pas lagi di masjid, ketemu terus dikenalin kan sama Ustadz Syehoni, pengurusnya dari KMF. Ini Syekh Royan punya kelas bahasa di sini. Dia ada terus tiba-tiba ditawarin, mau ikut belajar bareng saya di kelas kayak itu. Ya udah tiba-tiba aja gitu loh. Berarti itu ketemunya di Busan Rezeki. University gitu. Yang Prof Mona di Yang Busan. gitu. Kalau yang Syekh Royan di Gimhae. Di masjid waktu di masjidnya. Masjid. Oh, Gimhae itu Gimhae. daerah juga di Busan juga. Kim itu kalau di sini kayak apa ya? Kecamatan kali ya. Kayak kabupaten gitu kah? Ya, Kabupaten. mungkin kayak gitu ya. Gitu. Gak ngerti nih. Tapi ini aku paling penasaran tantangan di Korea gitu kan pasti ada lah, kayak nggak mungkin kan ya orang Indonesia terus truk, pasti kan mau kemana kayak gitu, terus gimana tantangannya selama di sana kayak gitu? Itu sih kalau masalah apa ini pergi-perginya gitu. Iya. Awal-awal sih kita dibarengin sama kita kan kumpul sama KMI pekerja migran. PMI pekerja migran Indonesia. Kayak TKI TKW gitu. Ada ininya sendiri ya, berarti komunitasnya sendiri gitu ya? Apa kayak Iya, komunitas. Dan mereka itu yang meramaikan masjid tuh. Oh, Masya Rata-rata Allah. pekerja TKW gitu, Orang TKI. Indonesia sendiri ya. Iya, banyak. Kan kita tuh dipencar juga waktu di sana. Jadi sebagian di Gimhae, sebagian di Changwon, sebagian di Changnim. Kayak gitu dipencar. Jadi nggak di Busan tinggalnya. Terus ya di masing-masing masjid itu kan ada TKI, TKW, dan itu yang nemenin kita. Jadi awal-awal tuh kalau mau kemana-mana ya diajak, dibarengin, dikasih tahu cara naik kereta, cara naik bus kayak gitu. Masya Allah. Angkutan umumnya keren banget ya pasti di sana. Cuman pakai kartu aja, ada kartu transportasi itu bisa untuk semua angkutan umum, kereta, bus sama taksi. Kayak di Jakarta itu. Kayak gitu. Itu tinggal berarti tap-tap ngisi aja ya? gitu. Tinggal tap-tap. tinggal tap sama ngisi aja. Ngisi aja. Dan terus ada rutenya juga, ada aplikasinya. Terus lihat aplikasi kalau mau tahu rute-rutenya, rute bus, rute apa namanya kereta, kayak gitu. Masih ada nggak kira-kira aplikasinya dia? Di kampus. Namanya apa ya? Kakao Mart, MRT, kakao. Kan di sana pakai kakao, kakao top, kakao gitu.
Awal-awal diajarin tapi lama-lama juga ya berani sih kemana-mana. Iya. Karena udah 1 bulan ya. Iya, beneran. Kayak jadi warlock kalau 1 bulan tuh. Udah kayak survive Lumayan ya, sendiri 1 gitu bulan kan itu ya. udah harusnya nemu jodoh sih di sana. Harusnya ya. Bawa apa-apa tarik ke Indonesia gitu. Just tinggal aja di sana. Oh gitu. Tapi kok yang seiman sulit banget. Iya sih, sulit ya. Kamu harus mengislami dia. Tapi kira-kira kalau waktu di masjid tuh ya, waktu di masjid itu kira-kira berapa persen yang orang Koreanya asli? Kalau orang yang ke masjid gitu. Iya, Muslim Korea asli. Muslim gitu Korea ya. asli yang ke masjid itu kira-kira berapa persen? Kalau Sedikit di, itu di kah? negara aja ya. Mungkin kalau di Koreanya tuh 0,2% mungkin. Oh. Orang Islam sangat yang Korea asli. Yang asli loh. Korea. Yang asli Yang Korea. asli Di Koreanya. Kalau dihitung 1 Korea Selatan. Tapi sering selama aku di sana sebulan tuh ya beberapa kali tuh sering banyak orang Korea yang mualaf di masjid. Ada 3 kalian kayaknya. Waktu bulan itu Oh, waktu sebulan tuh ada 3 orang. 3 orang yang kayak mualaf ini. Orang asli Koreanya. Wow, Masya Allah. Ada Berarti berita itu juga waktu itu orang mualaf meninggal kayak gitu. Gara-gara? Innalillahi. Ya meninggal diberitain gitu di masjid. Oh, Ada kirain. orang yang kemarin mualaf terus ternyata nggak lama dia meninggal kayak Masya gitu. Allah. Berarti yang mengislamkan juga dari pihak KMF ya? Ya, dari orang-orang Indonesia di sana. Kayak artis itu Ayana, tahu nggak Ayana? Ayana Moon. Iya, itu kan yang Islamin juga orang KMF juga. Oh, Nggak pernah. Siapa ya? Nanti habis ini cari influencer. deh. Cari deh sama Kak saya juga tahu. Oke, mungkin next kali ya. Tuh, next. Aku Ya, tadi. gitu. Apa tadi pertanyaannya? Pendaftaran. Kalau dari pendaftaran kayaknya kita sama nggak sih ya? Kalau dari fakultas itu kan memang prosedurnya pendaftaran dulu. Itu awal dulu nggak ada niatan buat ke Thailand, nggak ada. Sama sekali nggak Coba-coba ada aja gitu kayak ya. gitu. Dulu awalnya memang waktu ada share pamflet gitu, di share sama Pak Wadek kalau nggak salah. Pak Wadek itu di share ke grup yang satu fakultas itu, terus ternyata diteruskan lagi sama Kaprodi ke grup angkatan gitu, angkatan prodi gitu. Terus ternyata sebenarnya mau nyoba tuh kayak maju mundur gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah diniatin, ya udah ayo daftar gitu kan, sama teman-teman juga ada gitu satu prodi gitu. Terus habis itu daftar, kayak udah nyiapin berkas-berkas daftar itu ke Malaysia kan. Pilihnya ke Malaysia bukan ke Thailand gitu. Karena memang awalnya memang siapa sih nggak kepengen ke Malaysia gitu kan ya. Kan memang semewah itu negaranya gitu. Awalnya kan gitu, pikirannya tuh cuma gitu aja gitu, gak gimana-gimana. Terus awalnya ya udahlah coba, oh ternyata lolos nih seleksi administrasinya gitu dari fakultas. Terus akhirnya masuk ke tahap wawancara gitu. Ternyata tahap wawancara di fakultas itu kan lumayan ketat juga seleksinya gitu. Ada 3 kali wawancara kalau nggak salah. Itu beda-beda wawancaranya gitu. Awalnya itu tes bahasa, terus tes bakat minat gitu, kayak seni prestasi apa segala macam kayak gitu. Terus yang ketiga itu bersama Pak Wadek itu kayak di tes kayak siap gak persiapannya kayak gini siapa apa enggak kayak gitu. Ternyata memang mungkin belum rezeki lagi gitu, nggak lolos akhirnya di Malaysia gitu. Setelah pengumuman kayak gitu udah nggak lolos lagi gitu. Akhirnya ya udahlah nggak usah lagi, udah nggak usah daftar lagi gitu, ikut lagi nggak usah. Terus akhirnya ternyata yang di Thailand sama Brunei masih ya, kalau nggak salah itu pendaftarannya masih gitu. Terus sama teman-teman kan kayak gini, gimana yang kemarin di Malaysia, udah nggak lolos, udah lupakan gitu aja ya, udah lupakan aja gitu. Terus akhirnya kayak sama ada satu temen gitu, coba aja lagi gitu yang ke Brunei sama Thailand tuh gitu, mumpung masih aja dibuka gitu kan. Aduh masih mikir-mikir lagi daftar apa enggak gitu. Terus ternyata waktu H-2 kalau nggak salah seinget aku itu baru merealisasikan buat daftar gitu. Akhirnya ditanya kan waktu di daftar itu mau pilih Brunei apa Thailand gitu. Terus akhirnya ya udah coba apply ke Thailand aja deh gitu, nyoba aja gitu kan. Karena memang pikiran aku kayaknya Thailand boleh deh gitu. Karena memang menantang juga dari segi bahasa, orang-orangnya juga kayaknya kan gitu. Akhirnya ya udah apply ke Thailand. Terus akhirnya itu lama juga itu seleksi wawancaranya juga. Itu lama banget. Terus kayak dari seleksi administrasi ke wawancara itu jaraknya jauh gitu. Terus habis itu ternyata dikasih tahu sama temen dari lintas prodi kalau katanya aku lolos di seleksi
administrasi gitu. Terus Jing ini kamu ada gitu administrasinya lolos gitu. Coba wawancara. Aduh wawancara lagi gitu. Ada wawancara lagi gitu. Kayak capek banget gitu wawancara. Ya udah akhirnya diniatin dah ayo gitu. Wawancara pun cuma 1 hari itu aja gitu. Jadi cepet-cepetan dari dibuka jam 9 sampai jam 3 kalau nggak salah itu. Tapi waktu itu di hari wawancara karena berdasarkan dengan UTS kalau nggak salah kemarin. Jadi nggak bisa gitu kalau udah jadwalnya jam segini ya udah hadirnya jam segini gitu ya. Terus habis itu ternyata nggak bisa. Aku udah kayak pesimis aja. Aduh, ya udah deh nggak jadi wawancara gitu ya. Terus karena memang UTS ya udah aku lebih mentingin UTS aja dulu gitu. Ternyata masih ada jeda jam itu jam 1:30 kalau nggak salah. Itu ke yang pihak pewawancaranya gitu kan. Terus akhirnya ternyata pihak wawancaranya tuh bilang kok gak dari tadi aja, ini udah mau tutup gitu loh. Ya mau gimana, mau diteruskan apa enggak? Ya saya tanya aja, kalau memang belum berkenan gak ikut ya gak apa-apa Pak, saya gak apa-apa udah ikhlas aja gitu. Ternyata sama bapaknya yang wawancara ini, ya udah gak apa-apa, ayo kalau gitu gak apa-apa, satu ini ya gitu. Terus akhirnya ya udah akhirnya ada wawancara gitu. Udah apa aja udah yang dalam mulut semua keluar udah aja gitu. Terus habis itu jarak 1 minggu kalau nggak salah dari wawancara itu aku nggak tahu pengumumannya kapan. Tiba-tiba aku itu posisi masih perjalanan mau menuju ke Surabaya. Itu masih Dari naik motor. Iya, dari Tuban mau ke Surabaya itu masih naik motor. Habis itu maghrib kalau nggak salah itu baru sampai kosan karena memang HP kan datanya aku matiin ya. Nah itu sampai kosan itu udah disambut sama teman aku yang satu kamar itu kayak, kamu pergi ke Thailand ya gitu. Aku nggak tahu ya, nggak tahu pengumuman nggak apa. Iya buka cepet HP kamu buka gitu. Loh apa gitu? Sebentar orangnya capek ya. Kamu ke Thailand gitu. Akhirnya bukalah HP gitu. Buka ternyata itu udah ada notifikasi dari teman-teman semua malan. Ngechat gitu semua kayak ajeng gini kongres loh. Apa gitu loh. Aku belum tahu apa-apa. Terus ternyata di grup yang hasil wawancara itu aku buka, oh ya Allah ternyata keterima dong, lolos dong gitu, masuk ke Thailand kayak gitu. Itu kayak ya Allah ini nggak tahu apa-apa loh, kayak nggak expect banget gitu. Ya udah kayak padahal kemarin niatnya cuma nyoba-nyoba aja gitu. Oh ternyata malah diberi kayak gini gitu, rezekinya bisa ke Thailand gitu. Tapi kemarin waktu mau berangkat pun kayak ini diundur-undur juga, kayak mundur banget gitu ya. Kayak kemarin kan janjinya oh ini harus akhir Juni berangkat gitu. Oh ternyata enggak. Akhirnya mundur sampai bulan apa gitu. Terus akhirnya Agustus ya? Iya Agustus mundur. Ternyata dikiranya tuh dari fakultas yang Thailand berangkat sendiri. Ternyata malah diikut sertakan ke yang dari Winsa Internasional itu gitu. Kita nggak tahu apa-apa, kita baru join grup itu. Ternyata semua udah masuk, kita baru masuk sendiri, ketinggalan sendiri. Itu hamin berapa keberangkatan gitu. Itu ada berapa orang yang dari Fahum? Dari Fahum 5 orang. 5 orang. Kebetulan emang Fahum kayak gitu. Iya ya. Ketinggalan info ya kayak. Jadi gitu, ya Allah ini kenapa mendadak banget gitu loh. Kita tiba-tiba langsung di ini ya join grup ini ke Winsa Internasional gitu. Ternyata di Winsa Internasional juga itu udah kayak kolaborasi sama anak FISIP juga kayak gitu. Dari prodi-prodi lain ya berarti ya. Dari Terus fakultas lain. ternyata yang ketinggalan sendiri tuh Fahum gitu loh. Jadi Fahum digupui gitu kayak ayo ini buat ini ya list ini ya baju-bajunya buat lebaran ya gini. Padahal itu udah hamin 1 minggu tahu apa itu mau keberangkatan. Ya Allah ini hidup kok mepet banget gitu. Gak ada persiapan gini-gini. Ya udah akhirnya konfirmasi sama teman-teman gitu. Ya udah ayo ikut gitu. Ya udah dipaksa aja gitu mau ikut baju apa segala macam. Ya udah ikut sana yang udah pihak penyelenggara sendiri kan karena mereka udah duluan gitu. Manut aja pokoknya. Iya manut aja pokoknya gitu. Ternyata waktu sebelumnya itu waktu di wawancara itu udah dikasih tahu bahwasanya kalau di Thailand itu programnya kayak engagement community gitu, kayak KKN gitu kan. Terus dikira yang dari Fahum cuma berlima, ternyata campur sama yang internasional Winsa Internasional itu gitu. Jadi anak 23 itu ke Thailand semua. Itu udah hasil kolaborasi FISIP Fahum sama internasional. Berarti 2 fakultas ya? Iya. Kalau nggak salah 2 fakultas ya. Iya. Yang itu yang gabung dari itu ya berarti FISIP sama Fahum gitu. Itu tapi anak 23 pun dipencar di segala penjuru Thailand gitu. Kayak gitu. Nggak ngumpul jadi satu ya emang ya. Walaupun memang berangkatnya bareng nih, gitu. Sampai bandar udah dipencar semua di sekolah. Gak tahu itu yang satu sekolah ada 2 anak, ada 3 anak kayak gitu. Dipencarnya. Tapi kayak memang penempatannya memang di sekolah-sekolah Islam ya. Iya di sekolah-sekolah Islam. Tapi kalau yang di Songkla itu memang
udah naungan gitu loh. Karena pusat yayasan yang udah kerja sama Winsa itu ya di Songklanya situ. Jadi teman-teman kalau baru yang teman-teman di Songkla baru datang ke Songkla itu ya udah dirujuknya ke yayasan itu. Baru nanti udah dia pasti mereka ke situ ya. mereka dipencar gitu ke sekolah-sekolah gitu. Tapi kalau yang di Songkla kemarin dapat kayak plusnya aja. Dia udah kayak sebelum berangkat itu udah penempatan, udah dapat sekolahnya gini. Jadi mereka udah dapat kayak apa ya? Udah ada gambaran dia mau apa di sekolah ini gitu. Tapi kalau yang ke Bangkok kemarin nggak ada sama sekali gitu. Jadi waktu kita di bandara ya kita ngemper, kita nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba dijemput udah penempatannya di sini gitu. Baru tahu di situ. Jadi kita nggak ada persiapan. Penempatannya tuh waktu sudah sampai sampai Thailand ya. Thailand iya. Mendadak banget ya. Iya. Jadi kita nggak tahu, malah kita tanya ke pihak yang jemput gitu. Ya, Mau kemana Pak, ini nih? kita mau kemana gitu. Ya ke sekolah ini ya gitu. Ya kita aku itu berlima. Dikiranya temanku berlima ini kita juga bakal dipencar gitu. Soalnya udah dapat info dari teman di Songkla itu dipencar lagi. Ternyata enggak. Jadi jadi 5 ini tetap jadi satu ya. Jadi satu itu beruntung banget itu dari semua kelompok teman-teman. Kita berlima sendiri gitu. Yang lain tuh dua, tiga. Ya kita aja berlima gitu. Kayak alhamdulillah di situ kita bisa bareng-bareng. Wah berlima nih. Kalau berdua kayak, aduh kita ngomong kayak apa ya gitu. Alhamdulillah berlima gitu bisa satu tempat. Kemana-mana kayak berdua. Gitu. Berlima gitu. Nah plot twistnya yang jemput kita itu ya yang punya yayasan sendiri. Masya Allah. Kita nggak tahu. Taunya waktu di sekolah itu kok kita penasarannya loh. Kok bapak ini kok yang ngurusin kita terus gitu, kok yang kayak ngurusin administrasi jadwal-jadwal kita tuh bapak ini. Terus akhirnya kita penasaran, tanya ke salah satu guru di sana. Gak berani tanya ke bapaknya, tanya ke gurunya. Terus ternyata ya itu yang punya yayasan. Kata kita kaget karena memang dari segi apa ya, mohon maaf kayak penampilan pas kayak gak kelihatan banget gitu biasa loh. banget Iya, sederhana ya. sederhana banget gitu. Ya Allah ini padahal kemarin tuh ekspektasi kita ya udah memang orang yang ditugaskan untuk jemput kita gitu. Tapi ternyata malah yang punya yayasan gitu kayak kita sungkan juga gitu loh. Padahal kemarin tahu gitu diajak ngomong gini ya. Ternyata ya udah mau gimana ya udah kejadian gitu kayak gitu sih. Gitu. Lika-likunya still aja lika-likunya Semuanya punya lika. orang ngelihat mungkin kayak tinggal berangkat aja yang ngejalanin ini. Padahal kita butuh persiapan apa segala macam ya kayak gitu. Kayak orang taunya tinggal enak ya udah bisa pergi ke luar negeri kayak gitu. Nggak tahu belakangnya wah ini nih ada Belakang terjal layarnya. batu-batu gitu diterjal semua. Benar. Oke bisa next ke Kak Aliza. Oke lanjut ya ke aku. Kalau aku persiapannya kalau aku sendiri juga sebenarnya hampir sama ya kayak Resti. Tahun ini targetnya harus ada exchange ke luar negeri gitu. Karena ya pertama aku suka lihat vlog-vlog gitu di sosmed kayak pelajar yang di luar negeri kayak Masya Allah ya kayaknya emang butuh banget nih jiwa-jiwa ini untuk belajar di negara orang gitu biar nggak stuck di negara sendiri gitu. Nah pertamanya emang dulunya juga aku sempat daftar kayak Iza gitu daftar kuliah ke luar negeri gitu waktu itu ke Mesir tapi ya memang qadarullah belum rezeki jadi nggak lolos di tahap-tahapnya tuh di salah satu tahapnya tuh ada yang nggak lolos jadi ya mulai dari situ tuh sebenarnya agak kecewa ada perasaan kayak putus asa dan kayak udahlah nggak mau lagi lah keluar negeri karena waktu itu aku berusahanya tuh banget gitu loh tapi ternyata kok nggak sesuai ekspektasi ya memang belum rezekiku ternyata gitu jadi kayak udah nggak mau lagi lah gitu udah capek gitu karena berharap tapi kecewa gitu mungkin ya salahnya kita manusia kurang melibatkan Allah kali ya terus habis itu ada pembukaan ke Mesir bareng juga sama Iza. Nah di situ udah semangat nih aku nih. Sama ngelihat daftar nama-namanya tuh kok, waduh kok Masya Allah banget nih orang-orang. Bahkan aku ngelihat Iza waktu itu kayak, waduh ada Iza. Aku kayak waduh gimana nih kayak ini tantangan ini anak deh ya. Lanjut gak ya gitu kayak mundur apa lanjut nih gitu kayak ngeliat aduh ada ini kayak ya ini mah yang udah gini lah ya pokoknya gitu. Terus aku kayak ya udahlah Bismillah aja lanjut. Kok ternyata waktu itu emang nggak terlalu berharap lebih ya kayak pesimis banget sebenarnya waktu itu. Jadi kayak waktu ada pengumuman itu nggak langsung aku buka karena udah pasti nggak ada nama aku gitu kayak ya udahlah biarin lah gitu. Terus lah kok waktu dibuka sebenarnya udah yakin nggak ada namaku tapi ada di sisi hati kecilku tuh kayak
semoga ada aku gitu. Oh, iya. Tapi aku gini, orang aku nggak jawab, aku mau lolos gitu, kayak nggak mungkin banget waktu buka. Ya masya Allah ya, seneng banget ya mereka bisa lolos ke luar negeri gitu, apalagi ke Mesir yang negara aku pingin banget gitu. Waktu itu kayak ya Allah masya Allah banget gitu. Terus habis itu next ada pengumuman lagi hampir sama juga kayak Ajeng ya, ada pengumuman ke Thailand sama ke Thailand, Brunei sama Malaysia. Waktu itu ngisi formulir, aku mikirnya gini, mau ke Thailand mau ngapain ya aku ya, sastra Arab gitu. Terus enggak deh, Brunei aja lah gitu, nyoba Brunei. Sebenarnya tuh udah mau mundur mau ngasih tuh kayak nanti ini lagi kecewa lagi, nggak apa-apa lah dihabisin dulu jatah gagalnya gitu banget. Nulis lah, waktu itu ngeprint kan ya pakai surat pernyataan pakai surat gitu pernyataan. kayak ngasih gitu. Habis itu ada seleksi online pemberkasan administrasi. Udah masukin semuanya, sertifikat apa-apa gitu semuanya dimasukin. Kok alhamdulillah lolos. Di situ mulai ada tumbuh lagi rasa semangat buat ayo dong kamu bisa nih gitu. Ada mulai tumbuh lagi kayak gitu. Udah bismillah. Udah selesai kayak gitu. Ternyata seleksi administrasi lolos. Langsung lanjut ke ada tes wawancara yang udah ada jadwalnya itu, Halizah jam segini, ini jam segini gitu di hari itu. Nah bertepatan di hari itu ada seminar prodi, seminar Himapro waktu itu. Jadi aku bingung, ini aku harus ngeduluin yang mana ya, seminar atau ini. Terus aku mikir, dilihat lagi ada jadwal pembaruan revisi jadwal. Waktu itu aku udah gini, udahlah kalau emang nggak lolos ya udahlah. Ada perasaan lagi ngedown lagi karena kok waktu itu aku ngerasa kayak kenapa sih kok selalu susah jalannya gitu. Mesti ada aja perasaan kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ pasrah kayak ya udahlah kalau memang bukan rezekinya waktu ini ya udah. Kok ternyata ada pengumuman jadwal wawancaranya diundur. Ya Allah di situ tumbuh lagi nih semangat, ya Allah bisa nih bisa gitu. Akhirnya selesai seminar izin matkul, waktu itu ada matkul kebetulan izin matkul untuk wawancara ya pertanyaannya juga hampir sama sih kayak apa persiapan kamu, kenapa kamu mau daftar, terus apa kontribusi yang mau kamu berikan ketika kamu memang sudah berangkat ke sana gitu, apa dampak yang kamu berikan waktu kamu sudah balik gitu. Udah dari situ udah jawab ya sama aja jawab sebisanya apa yang ada di otakku gitu ya. Memang sebelum juga ada pertanyaan-pertanyaan yang apa yang kamu ketahui tentang Brunei Darussalam gitu, kenapa kamu memilih Brunei Darussalam. Untungnya sebelum itu memang aku sudah belajar sih kayak searching gitu ya, kayak apa sih Brunei itu, gimana budayanya, negaranya gimana gitu ya. Jawab aja sebisanya sudah. Setelah itu habis itu udah aku pasrahkan semuanya pokoknya sama Allah. Ya Allah aku memang berharap nih, aku memang berharap mau berangkat banget, tapi memang kalau udah memang belum rezekiku, tolong kecewanya jangan terlalu dalam gitu. Intinya doa aku waktu itu kayak gitu karena udah berharap banget gitu. Udah lah kok waktu itu malam juga, pengumumannya malam ya, di share di grup gitu PDF. Aku kira waktu itu pengumuman biasa karena waktu itu kebetulan lagi ngajar, jadi nggak buka HP sama sekali. Terus ada salah satu dosen yang ngejapri, ini selamat ya Mbak Halizah gitu. Belum pernah dibuka nih, tapi udah deg-degan. Di jalan itu sambil mikir, apa ya selamat apa ya ini kayak gitu. Udah motoran tuh agak nggak konsentrasi, udah pengen banget ngebuka gitu, tapi tunggu dulu sabar dulu sampai kos baru buka. Di situ pertama kali baca pengumuman tuh kan yang lolos ke Brunei dari FAUM itu 4 orang ya. Itu sampai tangan tuh ngejar gini, sampai mual karena kepikir kayak ngebayangin gimana sih nanti berangkatnya gitu. Udah habis itu ada kumpul kan ya sama waktu itu sama Pak Dekan sama Pak Wadek tentang gimana keberangkatannya. Terus juga ternyata digabung juga sama engagement UINSA UICE kan itu. UINSA International Community Engagement digabung ternyata. Nah di situ sudah ada 5 orang gitu. Jadi masuknya engagement itu tadi gitu ya, hampir sama kayak yang di Thailand ya. Kayak gitu. Terus itu waktu itu dibilanginnya berangkatnya Juni. Udah persiapan banyak itu. Kok mau deket-deket berangkat dibilangin diundur September, itu jauh banget. Jadi kayak Juni, Juli, Agustus, September 3 bulan itu udah kayak gini. Jadi berangkat nggak sih? Udah mulai ada perasaan iya nggak yakin. Euforia pengen berangkat itu udah mulai luntur gitu. Kayak udah gitu ya. Rasa excited mau berangkat tuh jadinya kayak ini beneran nggak sih? Soalnya waktu di grup itu juga nggak ada omongan yang banyak banget gitu. Cuman disuruh mempersiapkan diri.
ilmunya gini-gininya gitu doang. Jadi kayak perasaan-perasaan udah mulai memudar ya, kayak Iza, kayak Ajeng juga kan waktunya diundur-undur ya. Jadi kayak Aku juga diundur. Iya sama. berarti Berangkatnya semuanya malah diundur. iya, berangkatnya duluan aku ya kalau nggak salah ya. Oh, malah duluan ini. Iya, duluan aku. Iya. Kan semuanya diundur ternyata. Ya kayak gitu. Jadi dari pendaftaran itu ya lika-likunya aku rasa di situ sih, kayak kejelasannya waktu itu masih kayak ngawang gini ya Allah, kayak ini jadi berangkat nggak ya, ada perasaan khawatir gitu, bahkan ada perasaan kalau ditanyain orang itu aku nggak berani jawab karena takut nggak jadi. Karena dulu udah pernah ngerasain waktu mau kuliah ke Mesir itu kan udah rame banget, mau kuliah ke Mesir, ternyata nggak jadi, tuh jadi beban mental banget buat aku, kayak lah nggak jadi ke Mesir, lah malah di Uinsah itu jadi kayak down banget waktu itu. Jadi di situ ada titik dimana aku nggak berani ngomong ke orang, malah kalau ditanyain jadi berangkat ke Brunei, doain aja ya, udah kayak gitu aja, karena benar-benar ada perasaan takut nggak berangkat waktu itu. Lah kok September Agustusnya diberitahu jadwal Thailand keluar, jadwal Arab Saudi keluar, ada yang ke Arab Saudi juga waktu itu, sama jadwal ke Brunei keluar. Brunei ini paling terakhir sendiri pokoknya September, paling terakhir September pertengahan berangkat itu udah mulai ya Allah bismillah, ini beneran udah keluar nih. Kayak waktu deket-deket waktu itu malah baru kerasa gitu, kayak hah beneran mau berangkat gitu. Kayak padahal sebelumnya tuh udah kayak udah nggak mau. Pas mau berangkat baru kayak ya Allah alhamdulillah, ya Allah terima kasih atas kesempatannya gitu. Jadi waktu mau berangkat tuh baru kerasa, kayak waktu bikin rancangan kita di sana mau ngapain itu baru kayak deg-degannya, kayak kerasa banget ya di negara orang gitu. Itu sih kalau dari aku. Kemarin berberapa di Brunei? Kalau di Brunei bersembilan. Oh, bersembilan. Iya, bersembilan. Itu hasil kolaborasi dari antar fakultas? Enggak, cuman dari UIC, engagement tadi itu sama dari Fahum. Jadi yang dari UIC itu 5 orang, yang dari Fahumnya ketambahan 4 orang. Jadi 9 orang. Ya, dikit iya, ya. dikit. Emang Malaysia ini kayaknya paling banyak deh. Berapa Kak? Empat loh. Ini Korea 4. Oh berapa? 9. 9. Kalau dari Fahum sendiri kan 5 ya. Oh iya, dari Fahum 5. Terus dari Uinsa Internasionalnya 15. Wow. Jadi rame. Tapi ada 1 orang kan yang ngundurin diri, jadi 19. Tapi lumayan enak ya, grup gitu. Jadi kayak studi tour ya. Seru banget emang. Naik bus euforia gitu. Enak. 20 orang itu. Seru-seruan. Ini malah berempat. Iya. Oh iya, tapi Just Information yang ini kayak berempat cewek sendiri. Iya, cewek sendiri. Wow. Kerasa banget gak tuh? Iya, terus sebelum berangkat juga orang-orang, kamu yakin gitu cewek sendiri? Terus ya ragu juga. Aku gimana ya? Pasti kalau apa-apa kan pasti namanya butuh sesama cewek, butuh teman ngobrol. Ya nggak tau lah, udah jalanin aja gitu kan. Ternyata ya teman-temannya ya lumayan saling support juga. Terus di sana juga aku ketemu orang Indonesia. Jadi kenalan gitu. Ada teman. Tapi untuk dari segi tempat tinggal kemarin gimana untuk tataan lokasi tempat tinggal? Itu dipisah-pisahkan. Jadi 3 tempat tadi. Aku sama 1 cowok di Gimhae. Terus yang satunya di daerah Changnim, satunya di Changwon. Oh berarti yang 2 ini sendiri-sendiri ya? Iya, sendiri. Wow. Karena aku kebetulan cewek sendiri, itu dikasih teman. Iya. Dan gitu. kebetulan di situ itu lokasinya foreigner. Jadi banyak orang asing, orang Indonesia, orang dari banyak negara-negara, Malaysia, Uzbek itu ada banyak. Tapi kalau keluar bisa ya itu berempat, masih dalam jangkauan Jauh. ini? Jauh. Iya. Oh. Jadi ya janjian ketemu gitu. Wow. Lagi cewek sendiri di negara orang, ya Allah. Next kali ya kita. Cut. Berapa? Iku suwi loh besan koyo. Iyo, suwi. Kok Iku nggak masih gitu 2. jamnya ya? Heeh. Mau berada kira 1 jam lebih sumpah gitu. Iya. mbok kon ngomong ae mbok gak bokat. Kok kurang apa? Kalau mau lanjut enggak apa-apa. Kurang Satu aja. Satu lagi yang mana? Saya sing iki ngene. Aku sampai bingung. Aku sampai bingung iki. Kalau kalian bisa kasih 1 tips buat teman-teman yang bingung dulu mau apa exchange, iki sing iki. Tips ini itu apa? Exchange. Ini aja gak sih tips aja? Pernah nggak tiba-tiba ternyata ada yang begini? Apa ini? Ini kayak di sananya. Ini air yang mana, yang tips apa yang Ya, yang di sananya? tips ya. Biar sedikit. Dibuletin lagi. Ya udah Aku lama ngeliat banget sini ya. tuh sakit tau. Iya, bodoh, tak kira aku tak. Aku setiap podcast gitu loh. Tak kirain aku aja. Karena ini loh, gini paling.
Soalnya peredam iki lho kebisingan. Cik iku pirang menit iku sak jam dhewe iku. Temenan. Hah? Berapa 2 jam. jam? 72 menit. Loh kan, sak jam kan. Ya di sana. sejam lebih gue masa. Udah tak? 7 Udah. Sekali lagi. 1 jam itu masih ini biasa dalam podcast. Iya, Iya, engko sih. dikat-kat yo. Itu wis. Udah ta? Yuk. Lanjut. Siapa yang belum? Udah ngambil. Belum. Iya, Oh, ini tadi udah ambil semua dah. Udah. Udah. Bisa lanjut ah, langsung. Iya, langsung ini. lanjut. Yang terakhir gitu. Mm-mm. Akhir. Oke. Pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir yang belum ngambil tinggal Iya. aku ya. Iya. Aku ngambil nih. Oke. Ya. Pertanyaannya, kalau kalian bisa kasih satu tips aja buat temen-temen yang mau ikut program exchange, apa sih yang harus mereka siapin? Wow. Satu tips ya. Itu aja. Ya, satu aja kali ya. Oke, tips untuk teman-teman. Oke, boleh aku dulu yang jawab ya. Boleh. Kalau tips dari aku sendiri, yang penting yakin aja dulu. Yakin aja dulu yang penting. Kalau udah yakin, ini aku juga ingat omongan dari ustadz aku waktu dulu di pesantren. Kalau kamu sudah yakin, insya Allah semuanya itu jadi mungkin. Insya Allah. Jadi yang penting yakin aja dulu. Ya mungkin aku kalau flashback lagi ke belakang, kenapa aku dulu kok gagal? Karena mungkin Kurang tingkat kurang yakinku yakin. kurang gitu. Jadinya menjadi tidak mungkin gitu. Jadi tips dari aku pribadi, yakin aja dulu. Nah biasanya kalau sudah yakin, dari pribadi masing-masing itu karena sudah yakin itu bisa mempersiapkan yang lainnya, bekal-bekalnya gitu, ilmunya, apanya gitu. Dan yang paling penting doa orang tua itu. Iya. Paling penting sih. Benar sekali. Mustajab ya. Tips kalau memang mau ikut ya dari aku itu yakin, daftar, bismillah doa orang tua. Udah. Next. Boleh lanjut? Aku dah. Aja dulu gak sih? Kalau Kayaknya dari ini ya nyamber ya kayak ini yakin abis Ya. itu apa? Kalau dari Kak Liza yakin, kalau dari aku ini tipsnya berani mencoba. Berani mencoba. Ketika sudah ada kesempatan, ya udah coba aja dulu. Gagal atau apa itu urusan belakangan gitu. Yang penting coba aja dulu, melangkah aja dulu. Yang kuncinya kan kamu itu udah dapat satu langkah gitu dibanding yang lain-lain gitu. Karena kalau udah berani mencoba, ya udah berani menerima tantangan-tantangan selanjutnya. Bener Kayak gitu sih. Udah itu aja sih dari aku. Yakin berani mencoba. Iya. Apa nih dari Iza nih? Tambahan Apa ya? Iza. Kalau aku mungkin persiapkan mental. Wow. Mental juga penting banget. Mental itu. penting. Karena mental tuh diuji banget dari awal pendaftaran Iya. sampai udah nyampe ke Benar-benar. negaranya itu. Mm-mm. Waktu pendaftaran kan kita dipertemukan oleh banyak orang yang Iya, sama-sama pinter, Mm-mm. sama-sama setujuan untuk Mm-mm. ikut program itu. Jadi kok dari awal mentalnya udah gak kuat, kayaknya udah Iya, gagal down duluan di dulu. awal. Bener banget sih. Terus nyampe di negara orang lain juga itu butuh banget mental. Mm-mm. Iya. Benar. Nanya orang kan Nanya ya. orang kemana-mana mau beli apa, ngomongnya gimana Iya. kayak gitu kan, mau naik ini gimana cara naiknya, pergi-pergi kemana kayak gitu. Bahkan ketemu orang yang nggak expect reaksinya ke kita gimana kan, nggak Iya, semua orang baik juga. Iya, betul. Benar-benar. Ada yang nggak terlalu ramah, ada yang nggak welcome. Iya. Gitu. Gak sesuai ekspektasi kita gitu ya. Iya, itu kalau nggak mentalnya nggak kuat itu kayaknya Ya, nggak tahu deh. benar-benar. Kayak gitu. Resti. Tadi apa yakin? Berani mencoba, mental, Persiapan persiapan mental. Persiapan mental. Kalau dari Resti sendiri mungkin karena tadi udah disebutin semuanya benar banget. Semuanya mungkin dari mental, terus habis itu yakin, niat, doa orang tua, berani mencoba itu hal yang penting. Dan mungkin persiapan terakhir ya. Tipsnya itu adalah kuasai bahasa asing. Satu ataupun dua itu Iya. gitu. Kayak misalkan kalau untuk UINSA Internasional sendiri kan ada pertanyaan yang mana tuh harus Inggris ataupun Arab. Setidaknya kan kita kalau bisa dibilang ya Inggris itu adalah bahasa udah menjadi bahasa apa ya? Penghubung lah. Penghubung antara Komunikasi. semua negara gitu. Mm-mm. Bahkan mungkin kalau kita semua nih ke negara manapun pasti Ya, pasti Inggris kan butuhkan kita itu, pakai gitu. Walaupun Inggris kita tuh ya yang bisa dibilang nggak Basic lah ya. ya masih basic ya. Tapi setidaknya kita menguasai beberapa bahasa asing gitu. Betul. Karena pasti bakal ditanya gitu kan. Ketika interview kamu udah menguasai bahasa apa gitu. Terus pas udah nyampe di Malaysia ataupun di negara manapun, kita kan nggak bisa ya. Ada beberapa yang nggak bisa bahasa Malaysia gitu kan. Kalau dari Resti sendiri ya. Jadi waktu itu
dia nggak ngerti bahasa Indonesia gitu. Akhirnya ya udah ngomongnya pakai bahasa Inggris aja gitu. Adapun yang dia mungkin kayak misalkan teman Resti yang kemarin itu akidah yang dia dari Thailand itu kan benar-benar nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan. Dia cuma bisa bahasa Thailand sama Inggris. Ya mau nggak mau kita walaupun dengan basic kita, walaupun sambil ngeliat Google Translate itu kayak sebisa mungkin walaupun grammarnya mungkin salah ya akidah. Acak-acakan ya. Mungkin dia bingung juga kan Apa itu sih? artinya gitu. Tapi yang penting kita mencoba aja itu untuk bisa bahasa asing gitu. Gitu sih. Ngomong bahasa asing tadi ya, kalau pengalamanku di Brunei itu juga orang yang bisa bahasa Inggris ya lebih tepatnya itu dipandang agak High sedikit value ya. tinggi. Oh gitu. sama. Jadi orang-orang yang bahasa Inggrisnya itu kurang itu agak dipandang remeh sebelah Iya, mata gitu. bener banget sih. Heeh. Di Malaysia juga gitu. Oh hampir sama ya berarti ya. Dibilangin waktu itu kenapa sih di sini tuh semuanya bahasa Melayu gitu. Beberapa ada sih yang ngomong bahasa Inggris gitu karena emang yang pakai bahasa Inggris tuh udah disebut kaum atas lah Iya, gitu. heeh. Bahkan di Kuala Lumpur aja kayaknya udah bahasanya Inggris gitu. Untuk yang di sekolah-sekolah juga anak-anak itu komunikasinya tuh dengan bahasa Inggris antara murid dan guru itu. Iya. Kayak gitu. Kalau di Korea malah ini orang-orangnya ya bahasa Korea aja gitu. Pure Korea ya. Pure, dikit banget ya bisa bahasa Inggris. Jadi aku kadang bingung. Pernah ya cerita dikit ya. Pernah waktu itu naik bus, ternyata kartunya habis, saldonya habis. Tapi aku nggak kalau habis. Tiba-tiba bisnya tuh nggak jalan-jalan. Terus yang sopirnya tuh marah-marah, kayak ngomong-ngomong ngomel-ngomel. Tapi aku nggak tahu kalau itu manggil aku. Karena kayak bahasa Korea ya. Akhirnya dipanggil lah sama kayak ibu-ibu. Itu dipanggil gitu. Aku maju ke depan, dia ngomong nggak tahu ngomong apa itu bahasa Korea nggak jelas. Ya aku udah bilang dong, I cannot speak Korean. Aku udah bilang gitu. Tapi dia tetap nggak mau tahu, tetap marah-marah. Ngomel-ngomel gitu. Aku nggak paham. Nggak paham. Iya. Akhirnya dia nunjuk kayak kotak gitu. Itu isinya uang kan. Ternyata bisa bayar cash. Tapi juga aku nggak tahu harus bayar berapa karena nggak ada tulisannya. Akhirnya aku ngeluarin uang 1.000 sama 10.000. Yang mana nih? Terus dia nunjuk yang 1.000 kan. Aku masukin juga. Emang rata-rata emang nggak bisa bahasa Inggris. Kayak mereka ya udah Korea aja kayak gitu. Orang bahasanya sendiri banget ya. Kayak bahasa sendiri banget. Bedanya gitu. Oke, mungkin itu kali ya Iya. sesi bincang-bincang kita kali ini. Untuk penutupannya mungkin ada beberapa kata dari kita untuk penutupan Apa? closing statement. Closing statement. Beberapa dari kita. Dari Ajeng dulu kali. Aku. Dari Closing statementnya apa ya? Buat kalian yang ingin survive lebih jauh, buat jalan-jalan ke luar negeri, sekali ada kesempatan, cobalah untuk menggapai kesempatan itu. Siapa tahu itu menjadi jalan rezeki kalian untuk menuju untuk bisa belajar ke luar negeri. Gitu. Oke. Lanjut ke Haliza. Closing statement dari aku, jangan stuck di zona nyaman, jangan berhenti di negara sendiri, cobalah untuk sesekali sekedar melihat atau mencari pengalaman ke luar negeri. Gitu aja sih. Wow. Kalau dari Resti mungkin setiap tahun harus ada target. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin target tahun ini tuh student exchange ataupun volunteer itu ditargetin dan ngambil dari kata-kata Ajeng tadi ya, kalau ada kesempatan itu diambil dan jangan pernah minder dulu. Nah, itu yang paling penting tuh karena hidup kita tuh kalau misalkan gak ada target pelantang peluntung gak ada arahnya Kayak flat gitu ya. Jadi untuk closing statement dari Resti itu tentukan target kita mulai dari kita duduk menjadi mahasiswa gitu. Aku nih. Ya, Iza. Dari aku mungkin jangan cepat merasa puas. Belajarlah sejauh mungkin, sebanyak mungkin. Nggak harus selalu di negara sendiri, bisa di luar negeri karena justru terkadang kita menemukan setitik cahaya di luar negeri. Keren. Mungkin itu aja kali ya dari kita. Terima kasih semuanya buat yang sudah mengikuti kita pada pagi hari ini. Jangan lupa menonton. Jangan See you lupa like, guys. subscribe, And share, Komen. komen. Bye.